أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan hal yang penting yang patut kita ketahui. Malam ini kita masuk kepada surat An-Nisa, surat keempat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai perlu menurunkan sebuah surat yang di dalamnya dibicarakan mengenai orang perempuan? Karena orang perempuan itu merupakan simbol, simbol dari perilaku, akhlak. Orang pria itu dilihat bagaimana sikapnya kepada orang perempuan. Itu barometer, itu ukuran. Di mana Rasulullah SAW bersabda pada Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Istausu bin nisa," hendaknya kalian itu berwasiat, bersikap baik kepada orang perempuan. Mengapa? Fa innal mar'ah khuliqat min dhila'. Karena orang perempuan itu diciptakan dari dhila', dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai' fi dhal'i a'lahu. Yang paling bengkok, kalau kita letakkan lurus begini, yang paling bengkok adalah bagian atasnya, paling bengkok. Artinya tidak perlu seorang pria itu mengajak orang perempuan itu untuk harus berpikir, Kamu seperti mengajarkan matematika di kelas begitu, Tidak perlu, karena memang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak untuk berpikir, untuk berkorban. Orang perempuan itu Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak untuk berpikir. Berpikir itu tugasnya orang laki. Berpikir itu tugasnya orang laki. Orang perempuan dia sudah banyak berkorban, sehingga ya biar orang laki yang berpikir. Wa inna a'waja syai' fi dhila'i a'lahu. Yang paling bengkok atasnya. Fa in dhabta tuqimuh kasartah. Kalau kalian memaksa diluruskan bagian atasnya, kalian memecahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kalian itu membiarkan dia begitu, dia begitu, ya dia tetap dalam keadaan bengkok. Oleh karenanya beliau menutup hadisnya dengan fastausu bin nisa. Hendaknya kalian itu saling berwasiat
mengenai orang perempuan. Artinya apabila ada saudara kita itu yang misalnya mengeluh mengenai orang perempuan, istrinya kan orang perempuan, bukan LGBT, ya, pasti ya sama, istri saya juga begitulah, gitu ya. Memang tidak perlu harus menjadi sempurna, karena memang mereka bukan tidak sempurna, tapi karena mereka punya sisi yang berbeda dari yang kita butuhkan. Kita tidak bisa minta tolong, gitu ya, saya itu punya sesuatu, tolong kamu mikir. Saya sudah disuruh masak, disuruh ngepel mungkin, cuci piring mungkin, gitu ya, cuci pakaian mungkin, gitu ya, ditambah lagi anak, disuruh mikir, ya tidak bisa, gitu ya, tugasmu mikir, gitu loh. Allah Taala lewat nabinya meminta kepada kita untuk, gitu ya, bersikap baik kepada orang perempuan. Makanya Allah Ta'ala memberi nama An-Nisa. Padahal mengenai An-Nisa, kalau memang An-Nisa itu adalah bicara mengenai perkawinan atau perceraian, itu tersebar di seluruh Al-Quran. Mengenai perkawinan dan perceraian. Tetapi di dalam surat An-Nisa yang dibicarakan itu adalah warisan. Mengapa? Karena biasanya orang perempuan di zaman jahiliyah mereka tidak dapat warisan. Bahkan mereka pun juga nantinya tidak dapat mahar tidak dapat, warisan tidak dapat. Begitu. Kalau misalnya suaminya meninggal, mereka harus dikotori tubuhnya dengan kotoran hewan supaya tidak kawin selama setahun. Sehingga orang perempuan itu betul-betul dihinakan. Nah, loh, kalau orang perempuan itu diletakkan dalam keadaan terhina, kemudian jiwanya terhina, lalu kemudian kita menitipkan anak kita dalam perutnya, bagaimana? Jiwanya istri kita yang terhina itu diwariskan nantinya kepada anak kita yang mau kita harapkan mulia. Gitu. Jadi orang perempuan itu harus diajarkan mulia, karena kita mau menitipkan anak kita mulai dari dalam perutnya sampai keluar. Gitu. Mulai dari dalam perutnya sampai keluar. Begitu. Sehingga dia harus gitu ya, dia harus benar-benar mulia, jiwanya mulia, supaya dia bisa menghasilkan keturunan punya jiwa yang mulia. Bagaimana mungkin dari seorang ibu yang tidak mulia melahirkan anak-anak punya jiwa yang mulia? Tidak bisa. Gitu ya. Mungkin wajahnya sangat-sangat cantik barangkali, tapi jiwa hal yang berbeda. Gitu ya. Jiwanya harus mulia supaya nanti anak ini, gitu ya, anak ini punya jiwa yang mulia loh. Begitu. Ini Allah Ta'ala mengatur para nabi itu dipilihkan siapa ibunya, bukan lalu asal yang penting ada orang perempuan, tidak. Harus seorang yang punya jiwa yang mulia, karena dia akan melahirkan seorang nabi, seorang rasul seperti Maryam. Allah Ta'ala diletakkan di mihrab yang beribadah terus karena dia mau mengandung seorang rasul. Itulah yang terjadi. Meskipun ibunya itu mungkin tidak beriman, gitu. Tapi bagaimanapun dia adalah seorang yang mulia. Begitu. Baik, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu. Bayangkan di sini Allah Ta'ala memulai kalimat dengan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Mestinya ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang bisa bertakwa itu sebenarnya adalah orang beriman. Tapi di sini tidak. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Gitu ya.
dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan untuknya itu pasangan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan darinya itu tersebar kemudian menjadi orang laki yang begitu banyak, orang perempuan yang begitu banyak. Allah Ta'ala meminta kepada seluruh manusia untuk bertakwa, padahal imannya itu belum tentu ada. Kok bisa begitu ya? Karena manusia itu pada dasarnya bisa yakin pada Allah Ta'ala. Caranya dengan melihat, gitu ya, dengan melihat kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Karena dalam jiwa manusia sudah Allah Ta'ala pasang bahwa mereka bisa beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka akan melihat kemuliaan itu ada pada ketaatan pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya bukan ngajari, Allah Ta'ala tidak mengajari, mengingatkan. Mengingatkan nih manusia, kamu bertakwa, takutlah kepada Allah Ta'ala. Yang menciptakan kalian dari Nabi Adam, bukan dari monyet. Gitu ya, bukan dari monyet. Ya maaf saja, penghinaan itu. Kalau kita dari monyet, monyetnya keberatan loh. Kalau saya tidak jadi manusia, seharusnya ikatan persatuan perhimpunan monyet itu marah dia. Loh, kami kok tetap jadi monyet? Kami dalam jeruji, kami kok bergelantungan di pohon. Tarzannya sudah keluar dari hutan, kami masih di hutan. Ya tidak bisa. Begitu ya. Kami harus jadi manusia. Kok bisa-bisanya dia jadi manusia mulia, kami tetap di hutan? Tidak bisa. Kami harus ke kota pakai celana, buka perusahaan. Kok tidak bisa? Kamu monyet lah. Kok itu tidak bisa? Panjang akhirnya. Tidak bisa. Bagaimanapun dia tetap monyet. Karena tidak ada hubungannya dengan manusia. Gitu ya. Dia tetap monyet, tidak ada hubungannya dengan manusia. Manusia. Wattaqullaha, ya, gitu ya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Gitu ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Yang kalian itu meminta dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gitu ya. Dan kalian juga meminta wal arham, dan kalian juga meminta kekuatan dari al arham. Gitu ya. Jadi ada dua kekuatan di sini. Pertama, kekuatan Allah Ta'ala di langit, dan kekuatan manusia, keluarga di bumi. Contohnya, misalnya Nabi Syuaib, kaumnya berkata, gitu ya, laula rahtuka la rajamnak. Coba, bukan karena keluargamu, kami lempari batu. Wa ma anta alaina bi aziz, kamu tidak mulia dalam pandangan kami. Terpaksa kami membiarkan kamu karena keluargamu, bukan karena kamu. Nabi Syuaib, gitu ya. Lalu Nabi Saleh, gini saja, nanti kita bantai Nabi Syuaib, summa lanaqulanna liwalihi. Kita akan berkata kepada keluarganya, ma syahidna mahlika ahli. Gitu ya. Kami tidak tahu kematiannya keluarganya, itu Nabi Saleh. Mereka ada sekelompok orang, gitu ya, ingin membunuh Nabi Saleh. Lalu nanti kita katakan bahwa kami tidak tahu mengenai kematiannya Nabi Saleh. Begitu ya. Begitu juga Nabi SAW, waktu beliau mau dibantai, rapat orang Quraisy di Darun Nadwah. Gitu ya. Ada yang berkata, nanti kita letakkan di penjara saja. Oh, nanti orang dari cenderanya penjara nanti ketemu dia. Ya sudah, dikeluarkan dari kota ini. Oh, nanti dia di luar kota bisa membentuk kelompok baru kembali ke sini nanti. Begitu ya. Datang, gitu ya. Abu Jahal berbicara. Begini, kita ambil dari setiap kelompok-kelompok ini, kabilah-kabilah ini, kita ambil pemudanya. Sehingga nanti kalau Muhammad itu terbunuh, Bani Hashim tidak bisa nuntut. Karena yang dihadapi sekian banyak kabilah-kabilah. Ini katanya iblis. Katanya iblis, pendapatnya Abul Hakam, Amr bin Hisham, gitu ya. Ini yang hebat. Iblis belajar dari Abu Jahal. Gitu ya.
Iblis masih kurang ilmunya kalau belum sekolah pada Abu Jahal. Belajar iblis itu pada Abu Jahal, Abul Hakam. Nah inilah waktu mereka berkumpul di malam harinya di pintunya Nabi SAW. Nabi lalu mengambil pasir, dan beliau berkata, waj'al biyadihim saddan min khawmihim saddan fa asyhadu hum lam yusirun. Beliau lemparkan di wajah mereka, lalu mereka semua tertidur. Mereka bangun pagi harinya, masuk ke rumahnya beliau, tidak ada orang, hanya ada Ali bin Abi Thalib di tempat tidur beliau. Karena takut kepada keluarga beliau, jadi mereka tidak berani membunuh. Dan sahabat-sahabat yang punya keluarga juga dibela oleh keluarganya. Jadi yang membela keluarganya itu bukan Abu Thalib saja. Jadi kita jangan mengistimewakan Abu Thalib, tidak. Yang lainnya pun juga melindungi keluarganya. Hanya saja karena yang dilindungi itu adalah Nabi Musa AS, Abu Thalib namanya naik. Yang lainnya juga melindungi. Tidak dalam konteks beriman, dalam konteks kekeluargaan. Begitu loh. Jadi bukan Abu Thalib saja, semuanya dilindungi oleh keluarganya. Yang tidak punya keluarga, habis. Yang tidak punya keluarga, habis, dibantai, diazab. Yang punya keluarga, tidak berani mereka mengganggunya karena takut pada keluarganya. Keluarganya itu meskipun tidak seagama, tidak sekeyakinan, tapi ini keluarga saya. Meskipun keyakinannya berbeda, tetapi ini keluarga saya. Gitu. Itu yang terjadi pada Quraisy lah. Lain hanya dengan Nabi Lut, kasihan Nabi Lut. Nabi Lut waktu didatangi oleh kaum LGBT, lau anna li bikum quwwah, kata Nabi Lut. Coba saya punya kekuatan menghadapi kalian. Coba saya punya senapan mesin ya. Saya habisi kalian, tidak ada. Lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid, au saya bisa bersandar pada ruknin syadid, suatu tiang yang begitu kuat, yaitu keluarga lah. Keluarga. Jadi yang menjamin seseorang itu bukan negara, tapi undang-undangnya loh, ya tidak tahu, Undang-undang mengatakan orang miskin, anak terlantar ditanggung oleh negara. Ya, saya tidak akan memberi komentar pada itu. Nah, yang ada itu adalah keluarga. Kalau ada orang misalnya kena musibah, apa ada saudaranya? Udah ada. Apa ada sepupunya? Ada. Nah, jadi keluarga itu keterkaitan, keterikatan, kekuatan. Begitu ya, keterkaitan, kekuatan. Nah, itu keluarga namanya. Ini manusia namanya. Kalau pada hewan tidak ada disebut silaturahmi itu. Nah, Allah Ta'ala mengatakan Anar Rahim, kata Subhanahu wa taala. Anar Rahim. Syaqaqtu min ismi. Tempatnya menciptakan manusia itu, pembuahan, saya kasih nama dari nama saya. Hubungan manusia, saya kasih nama dari nama saya. Gitu ya. Man wassalaha wassaltu. Gitu ya. Wa man qata'aha qata'tu. Siapa yang menyambungnya, saya sambung. Yang memutuskan, saya putus. Nah, kata-kata silaturahmi itu tidak berlaku buat hewan. Hewan itu tidak perlu ada kata saudara. Nah, bapak ibu, sepupu, ipar, mantu, mertua, besan, tidak ada. Nah, gitu ya. Hewan tidak punya kabilah. Begitu ya, tidak punya ini kelompok, tidak ada. Nah, kalau manusia, oh itu sepupu saya, oh itu anak saya, oh itu bahkan anak angkat, bayangkan. Begitu ya, oh itu masih ada lah. Begitu ya, masih ada keterkaitan, gitu ya, antar sesamanya. Keterkaitan itu adalah kekuatan. Yang dimaksud kekuatan itu adalah kemuliaan. Ada kemuliaan di dalam keterikatan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang beriman zamannya Nabi SAW, sahabat, mereka terlindungi karena ada keluarganya. Keluarganya melindunginya meskipun tidak seagama. Nah, kekuatan, kemuliaan keluarga itu. Jadi bukan lalu, oh bukan saya yang ngurus, itu negara. Itulah pikirannya orang kafir. Gitu ya. Itulah pikirannya orang kafir. Nah, bahwa yang mengurus seseorang itu negara, bukan keluarganya, bahkan juga bukan tetangganya,
bahkan juga mungkin bukan temannya. Islam tidak. Ada keluarga, ada tetangga lah, gitu ya. Masih ada lagi teman, begitu ya. Ada keluarga, ada tetangga, ada teman. Loh, bayangkan, gitu ya. Sehingga orang beriman itu Nabi katakan, "Matsalul mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim kamatsalil bunyan." Gitu ya. Hadis lain mengatakan kamatsalil jasadil wahid, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti suatu bangunan, gitu ya, yang yashuddu ba'dhum ba'dha, yang saling mengokohkan. Ada hadis mengatakan seperti tubuh. Gitu ya. Idza ishtaka 'adun minhu tada ila sa'iri jasadi. Kalau ada satu yang sakit, semuanya terkena. Yang satu hadis mengatakan saling mengokohkan, hadis lain mengatakan kalau ada satu bagian yang sakit dirasakan oleh semuanya lah. Jadi orang beriman itu Allah Ta'ala ciptakan memang saling mengokohkan. Gitu ya. Karena itu semua merupakan media menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala itu raqib, bukan qarib, raqib. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan qarib saja, gitu ya, tapi dia itu raqib. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mengawasi. Begitu ya, mengawasi segala perbuatan kita. Ayat ini mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala menjadi saksi. Allah adalah garis mengatakan basir, melihat. Ayat mengatakan alim, ada basir, ada khabir. Ada hafiz, menjaga. Ada qarib, dekat. Ada raqib, mengawasi. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu ya. Allah Ta'ala itu selalu melihat segala perbuatan kita. Dalam arti menjaga kita. Kalau kita sudah Allah Ta'ala muliakan dengan kita itu diperhatikan, mesti kita berbalik memperhatikan sesuatu, yaitu manusia, karena Allah Ta'ala. Begitu ya, kita memperhatikan sesuatu, tetangga misalnya, kita perhatikan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu sayuwarithu. Jibril selalu mengingatkan kepada saya mengenai tetangga sampai saya khawatir jangan-jangan dapat warisan tetangga ini. Ya kalau tetangganya punya pom bensin ya lumayan dah. Begitu ya. Apalagi punya kilang minyak ya alhamdulillah lah. Begitu ya. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Begitu ya. Sampai bisa dapat warisan tetangganya lah. Begitu ya. Nanti di hari kiamat seseorang mengadukan tetangganya, ya Allah, kamu tanyakan pada tetangga saya ini, kenapa dia dulu menutup pintunya dari saya. Nah, wallahi la yu'min. Gitu ya. Man kana gitu ya, siapa yang kenyang wajarhu ja'i. Nah, gitu ya. Siapa yang kenyang dan tetangganya itu lapar. Ini manusia namanya. Nah, gitu ya. Tetangga itu ada 3. Sebagai tetangga, sebagai seorang muslim, sebagai keluarga. Jika orang itu bersedekah kepada tetangga yang kafir, pahalanya 1. Sedekah kepada tetangga muslim, 2 pahalanya. Gitu ya. Sedekah kepada tetangga muslim yang keluarga, 3 pahalanya. Gitu. Ini penting kita. Inilah disebut al-arham. Gitu ya. Al-arham. Nabi mengingatkan kepada kita, hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini. Karena mulianya kita itu karena kita memuliakan Allah Ta'ala pertama, kedua karena memuliakan manusia. Makanya Allah mengatakan tasa'aluna bihi, yang selalu meminta, doakan ya kepada Allah Ta'ala lah, gitu ya. Doakan kepada Allah Ta'ala ya, doakan ya. Pertama, wal arham loh, gitu ya. Oh keluarga lah. Keluarga itu bukan waktu ada resepsi saja. Kok saya tidak diundang loh. Begitu ya, tapi di waktu yang lainnya, waktu ada kesusahan ya keluarga. Bukan waktu ada kebahagiaan saja loh. Anda kok tidak ngundang saya lah. Begitu ya. Waktu saya sakit kamu, begitu ya. Kok tidak datang? Oh iya saya repot. Kalau agak ada repot. Begitu ya. Bukan begitu caranya. Begitu ya, bukan begitu. Di kapanpun, dimanapun, keluarga ya tetap sebagai keluarga. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak yatim itu harta mereka, gitu ya. Berikan kepada anak yatim itu harta mereka.
Kenapa? Ya, karena memang anak yatim itu karena mereka itu lemah. Di zaman jahiliyah mereka tidak dapat hartanya orang tuanya, begitu. Karena mereka lemah, tidak dapat harta orang tuanya. Lah ibunya mana? Sama saja, gitu ya. Ibunya juga tidak punya nilai. Jadi anaknya pun tidak punya nilai. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki manusia itu bukan hanya dari ibadah, tapi dari hubungannya kepada manusia. Karena itulah hasil dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Jangan mengganti yang jelek, yang baik dengan yang jelek. Enggak, saya tidak ngambil, enggak, saya tukar. Gitu ya. Gitu ya. Hewan yang gemuk diganti dengan hewan yang langsing. Gitu ya. Lemari besar diganti dengan lemari kecil. Gitu ya. Gitu ya. Meja makan 4 meter diganti meja belajar yang kecil segini. Gitu ya. Kan sama mejanya. Kursi yang mahal sofa gitu ya diganti dingklik. Kan sama kursinya. Dingklik juga bisa duduk. Begitu ya. Sepeda motor Harley diganti sepeda. Kan sama sepedanya. Gitu loh diganti. Begitu ya, Allah mengatakan tidak boleh, tidak usah pinter-pinteran, begitu ya, tidak usah pinter-pinteran. Oh sudah dewasa, ada jenggotnya kok masih, gitu ya, tidak pakai akalnya lah, jangan, tidak boleh, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum lah. Ini lebih betul lagi nih. Yang tadi sekedar menukar ya, sama saja jelek. Ini diambil. Kamu kan masih anak-anak, gitu ya. Kan kamu tidak bisa mengelola harta, gitu ya. Kamu sekolah saja, belajar yang pintar, begitu ya. Hartanya, kamu masa tidak percaya sama saya? Saya pakai kopiah putih ini tidak percaya, begitu ya. Saya pakai sarung, Anda kurang apa lagi lah. Saya punya kuncinya masjid loh ya. Sudah, stamin, percaya sama saya. Allah mengatakan, iya tidak apa-apa, tapi tidak boleh mengambil hartanya anak yatim lah, begitu ya. Mengambilnya itu, begitu ya. Jangan lalu harta ini kemudian dipakai belajar. Sebentar ya, saya coba investasi. Tiba-tiba hilang. Hartamu hilang dimakan orang loh ya, jangan. Kalau kita punya harta, gitu ya, kita gunakan lalu hilang silahkan. Tapi jangan belajar dengan hartanya anak yatim, tidak boleh. Innahu kana huban kabira. Itu adalah dosa yang sangat besar. Itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi bagaimana? Jadi jangan mendekati harta anak yatim. Hati-hati. Kalau ada yang merasa lebih mampu dari kita, silahkan. Kalau kita menemukan orang yang merasa lebih mampu, silakan. Begitu ya. Kalau kita melihat ada orang yang bisa mengelola hartanya anak ini lebih mampu dari kita, silakan. Jangan kita menyediakan diri kita untuk bertanggung jawab buat apa? Begitu ya. Buat apa hartanya anak yatim? Biarkan saja. Kecuali kalau keberadaan kita itu sangat esensial, diperlukan, dibutuhkan, bermanfaat baru. Tapi kalau ada orang lain mungkin yang lebih bisa, silahkan. Begitu. Baik, sekarang kita masuk pada ayat selanjutnya. Masih anak yatim. Ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian itu takut terhadap anak-anak yatim, dalam arti anak-anak yatim itu yang kebetulan kita itu sebagai walinya, misalnya ada seorang anak yatim, orang tuanya tidak ada, saudara tidak ada, paman tidak ada, yang paling dekat ya sepupu. Misalnya sepupu itu dia terangkat sebagai walinya, tetapi pada saat yang sama dia juga bisa mengawini. Kebetulan yang dikawini ini ya cantik, ya punya harta. Beli satu dapat dua, gitu ya. Beli satu dapat dua ini. Beli satu dapat 2.000, gitu ya.
Ini saja saya kawin nih. Maharnya khamsami'at alaf, enggak apa-apa toh. Nah, tapi nanti dapat wajah ini kalau bukan keluarga. Saya minta nih orang lain minta 400 juta. Nah, begitu ya. Sudah 400 juta tidak mampu saya. Tiba-tiba ini muncul. Nah, ini saja ada wajah, gitu ya. Ada wajah, ada harta. Nah, begitu ya. Ada dua. Dapat wajah, dapat harta. Nah, ini saja saya kawin. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian itu khawatir, takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa Allah tuqsitu, bukan ta'dil, bukan. Adil itu biasa saja. Suatu kesetaraan secara umum adil itu. Kesetaraan secara umum adil. Tapi kalau al-qist, suatu benar-benar gitu ya, pemenuhan hak yang secara mendetil. Nah, mungkin anak perempuan itu tidak cocok dengan kita. Nah, gitu ya, kita jangan maksa. Nah, mungkin dia minta anaknya orang, sudah minta anaknya orang 20, tidak ada yang mau. Nah, kita minta sana, tidak mau, memang orangnya tidak tahu, orangnya tidak mau kok dipaksa. Nah, tiba-tiba dia memaksa anak yatim yang merupakan dia sebagai walinya untuk mengawini dia. Ya, jangan. Nah, begitu ya. Dia mungkin minta sekian banyak orang tidak diterima, lalu tiba-tiba ini. Saya sudah minta sekian puluh orang, tidak ada yang mau. Lah ini saja, saya tekan. Sudah kamu, saya walimu loh ya. Kalau kamu tidak mau sama saya, udah jangan harus bisa kawin kamu. Sudah di dunia tidak ada orang lain kecuali saya. Ditekan, ya. Ditekan dan juga dapat harta. Allah mengatakan jangan. Kalau kan tanyakan, apakah dia mau? Dia tidak mau ya sudah. Mungkin orang buat dia orang lain lebih baik dari kita, dari walinya katakan. Begitu ya. Fankihum. Silakan kalian mengawini perempuan lain. Ma tobalakum, yang kalian cocok. Ma tobalakum, yang kalian cocok. Nah, kalau orang itu, ini Allah Ta'ala mengatakan pada kita bahwa mengawini seseorang itu gitu ya, sesuatu yang cocok dengan hati kita. Nah, gitu ya, bahwa orang perempuan itu dikawin bisa karena hartanya, karena wajahnya, karena kedudukannya. Nah, fakhtar bidzatid din taribat yadak. Kawin ini karena iman, karena agamanya, kamu nanti akan beruntung. Nah, begitu. Jadi di sini matoba ya, yang pertimbangannya itu agamanya, bukan karena wajahnya, karena kedudukannya, karena hartanya, tidak. Kenapa? Gitu ya. Karena kemuliaan yang sebenarnya itu ada pada agama, pada iman. Nah, maksudnya apa? Seorang itu beragama, artinya orang itu memuliakan Allah Ta'ala. Gitu ya. Kalau disebut orang itu beragama, artinya orang itu memuliakan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu besar dalam jiwanya. Berarti dia kalau diingatkan untuk kembali Allah Ta'ala, bisa. Tapi kalau yang besar itu adalah hartanya. Dia mengukur semua orang lewat harta. Kamu tidak punya uang ya? Tidak punya, saya punya lah. Menghina orang. Wajah saya cantik loh ya. Kedudukan saya loh ya tinggi. Kedudukan saya tinggi. Nah, kamu siapa? Tidak bisa. Tidak bisa keluarga dibentuk, berjalan dengan hal semacam ini. Tidak bisa. Tidak bisa berjalannya keluarga didasarkan atas ketiga hal tadi. Kecuali agama. Masna wa sulasa wa ruba'. Masna itu artinya dua-dua. Sulas 3-3. Ruba' 4-4. Artinya di sana ada orang kawin 2, di sana juga 2, di sana juga 2. Di sana ada yang 3, sana juga 3, sana 3. Di sana ada yang 4, sana 4, sana 4. Nah, tetapi ini fase kedua, langkah kedua. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, saya ulangi lagi. Artinya kalau kita itu misalnya tidak adil kepada 2, 3, 4 istri, masih lebih baik daripada tidak adil kepada 1 anak yatim. Nah, misalnya ada orang punya istri 2 tidak adil, itu salah. Istrinya 3 tidak adil, itu salah. 4 tidak adil, itu salah. Tapi yang lebih salah lagi apabila dia itu tidak adil kepada 1 orang anak yatim. Nah, kan dia sudah balik, kok masih disebut yatim? Nah, kan sudah balik tuh dia, kok disebut anak yatim ya.
kan berangkatnya dari dia sebagai anak yatim, berangkatnya. Mungkin waktu dia itu orang tuanya meninggal, gitu ya, dia dalam keadaan yatim, atau memang meskipun dia sudah dewasa tapi walinya tidak ada, jadi masih melekat saat itu, begitu. Ya, lebih baik kawin dengan 4, 3, 2 yang bukan sebagai orang yang sendirian, karena ada orang tuanya barangkali, karena ada saudaranya barangkali, karena ada keluarga yang lainnya barangkali. Itu lebih baik daripada mengawini satu anak yatim yang berpotensi tidak adil. Kalau 4, 2, 3, 4 tidak adil, ya mungkin saja. Tapi kan mereka bukan sebagai anak yatim, sebagai orang yang punya orang tua, saudara, wali lah katakanlah. Daripada mengawini ada seorang perempuan yang tidak punya wali, yang kita adalah walinya, lalu kemudian kita berbuat zalim. Bayangkan, begitu mendetailnya Al-Quran, yang kalau tidak pakai mikir, tidak ngerti kita. Jadi begitu beratnya otak akal yang perlu digunakan untuk memahami Al-Quran. Gitu ya. Yang kalau kita tidak pintar, berat. Fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak berani adil dan pasti tidak adil, satu saja. Satu masih macet-macet uangnya kok. Begitu loh. Gitu loh. Satu-satu dikasih kartu kredit tak apa-apa, dikasih kartu ATM ini ya. Misalnya tidak rame-rame. Orang perempuan itu pasti terkait dengan uang. Tidak bisa jauh dari uang mereka itu. Begitu ya, orang perempuan dan uang itu menjadi satu bagian, seperti mata, seperti uang lah. Itu terjadi. Jangan lalu gitu ya, sepenuh hati, sepenuh hati. Siapa yang mengatakan ustadznya, iya istri yang ustadznya juga butuh uang, sama saja lah. Begitu lah, bukan lalu udah pakai uang tidak bisa. Ada uang, abang sayang, tidak ada melayang lah. Begitu loh, sudah tidak usah repot-repot. Jadi jangan terlalu sehidup semati, mati sendiri. Hidup sendiri, tidak pakai uang, ya tidak bisa. Kalau pakai uang umur 70 dapat, umur 16 tahun lah. Begitu loh, jadi gampang saja, jangan ribet. Gitu loh, jangan ribet kita. Gitu ya. Orang perempuan yang mengaitkan Allah Ta'ala lah. Begitu loh, kalau kita itu bisa memberi mereka secara finansial, bukan berarti lalu dia itu bisa semuanya, tidak. Tidak, umur 70 misalnya, sudah mau diapakan lah, tapi ada uangnya lah. Begitu loh, jadi itu tolong dipertimbangkan. Jadi jangan, ini cinta, tidak ada. Begitu, dulu waktu SMA cinta lah. Setelah kawin, uang yang berbicara lah. Begitu loh, jadi kita harus pragmatis, logis. Begitu ya. Auma malakat aimanukum, atau kawin dengan budak saja. Begitu ya, meskipun Allah Ta'ala tidak memerintahkan, gitu ya, Allah Ta'ala tidak merekomendasikan, Allah Ta'ala segera memberikan payung hukum, boleh kawin dengan budak, tapi Allah Ta'ala tidak merekomendasikan. Gitu ya, memerintahkan atau bagaimana memerintahkan, tidak. Begitu ya, Allah Ta'ala mengatakan kalau kalian lebih baik kalian itu kawin dengan budak daripada kawin dengan orang merdeka, nanti syaratnya banyak. Apalagi dengan anak yatim lebih berat lagi lah. Dzalika adna alla ta'ulu. Gitu ya. Itu adalah gitu ya, yang paling dekat dari suatu tindakan menjauhi ketidakadilan, yang paling mudah untuk menjauhi ketidakadilan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah bisa saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.